Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network tentunya. Jangan skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan kita akan langsung saja menuju ke informasi yang pertama. Ya, sebelumnya sudah saya screenshot ya. Ini tweetan dari Twitter ya. Ini ada informasi dari Pi Blockchain yang mana keterangannya di masa depan 99% cryptocurrency akan hilang dan hanya koin dengan kegunaan nyata yang akan bertahan. Tujuan Pi bukan untuk pergi ke pasar dengan cepat, tetapi untuk membangun blockchain yang tumbuh dengan ekosistem. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan ya. Tentunya di sini sudah ada gambaran ya mengenai tujuan Pi sendiri ya. Dan kegunaan maksudnya di sini, dan hanya koin dengan kegunaan nyata yang akan bertahan. Tujuan Pi bukan untuk pergi ke pasar dengan cepat, tetapi untuk membangun blockchain yang tumbuh dengan ekosistem ya. Itu semua memerlukan proses, oke? Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan ya. Tentunya orang yang memiliki Pi coin akan menjadi orang yang ya tentunya sukses ya, ataupun bisa dikatakan sultan di saat open mainnet dan ke bulan dan ke tahun seterusnya ya. Tentu Anda semua tahu mengenai yang sering saya informasikan di video-video saya sebelumnya, bahwa Picoin ini bukan koin semacam seperti cryptocurrency lain yang mana bisa pump dan dump ya. Sedangkan Picoin itu pergerakannya stabil ya, koin stabil yang mana harganya akan terus naik. Oke. Semangat untuk para pioners. Dan di sini uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Habibie datanglah ke Dubai Express DXB menerima pembayaran koin Pi segera ya. Jadi akan hadir di Play Store ya. www.expressdxb.com ini ya, yang mana akan membuka sebuah toko barter koin Pi dengan persediaan barangnya yang tentunya nanti akan sangat mewah-mewah ya, barang yang disediakan tentunya menggunakan pembayaran koin Pi. Jadi sangat luar biasa sekali ini. Dan ini akan benar-benar terjadi pada saat open mainnet ke depan ya. Jadi ini hanya masalah waktu saja dan harap bersabar. Dan orang-orang sukses dengan Picoin ya hanya berlaku pada para pioners yang bersabar pada saat ini dan terus mengikuti perkembangan Pi Network demi perkembangan ya. Dan di sini ada informasi dari DatPi yang mana Pi populer Korea di radio NBN ya, yang mana di sini di Korea sana media TV ya, media radio lah ini ya, Korea di radio NBN lah ya. Ini membahas mengenai Picoin tentunya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait negara di luar sana yang menghargai Picoin dengan sangat luar biasa sekali ya, yang mana menjadi pembahasan media ya, media publik di sana. Tentunya tidak luput juga di Indonesia, banyak juga yang sudah membahas mengenai Picoin. Bahkan pihak SWI, OJK diikut-ikutkan dalam proyek Pi Network ini ya. Meskipun kemarin ada beberapa masalah yang tidak sesuai dengan realitanya ya. Namun sudah saya perjelas juga kepada semua para pioners ya, terkait SWI dan OJK ya. Dan sangat luar biasa sekali untuk perkembangan Pi Network ini ya. Jadi di sini ya ada Cheng Diao Fan tentunya ya, pendiri proyek Pi Network ini.
mengatakan Pi dapat diakses oleh semua orang biasa, dan Pak Dr. Nicholas Kokalis tentunya menambahkan bahwa nilai Pi Coin adalah apa yang membuatnya berharga oleh pioners, yaitu yang dimaksudkan apa yang disetujui para pioners untuk membuat Pi Coin-nya itu berharga ya. Satu Pi Coin sama dengan 314.159 US dollar. Wow ya. Ini bukan halu ya. Secara kalaupun ini diterapkan nilai ini pada saat open mainnet ya, tidak akan berpengaruh apa-apa ya. Tentunya yang saya maksudkan di sini yaitu karena pada waktu ke tahun yang akan datang ke depannya sampai dengan 2024-2025, Picoin itu memang akan sangat fantastis sekali nilainya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa ini adalah koin stabil, koin yang pergerakan harganya akan terus naik dan tidak ada kata doom ataupun doom, pum ataupun doom lah ya, mohon maaf ya. Di atas membuat entitas sehat yang memakmurkan umat manusia dengan Pi World Digital Currency ya, dengan lahirnya proyek Pi Network ya. Digital currency ini tentunya akan membantu perekonomian di setiap negara ya, yang mana saat ini di Indonesia sendiri juga ada sebuah krisis ya, yang mana BBM naik tuh ya. Namun bersabar saja para pioners ya. Kalau kalian memegang koin Pi ya, maka kalian akan mempunyai aset yang tidak terhingga di masa depan, dan aset itu bisa kalian pergunakan ya dengan baik tentunya. Dan dalam hal ini ya gunakan untuk tujuan hal-hal yang positif saja, setidaknya bisa membantu kepada sesama yang mungkin terlambat untuk bergabung atau sebelumnya tidak yakin untuk bergabung dengan Pi ya, dan orang kerabat terdekat kita itu masih dalam keadaan kesusahan ya, itu akan lebih baik kita bantu ya dengan apa yang kita punya. Jadi dengan lantang saya menjelaskan di sini bahwa Picoin adalah aset kalian, adalah uang dan kekayaan kalian di masa depan. Dari awal open mainnet dan seterusnya, nilai kekayaan kalian tidak akan terhitung banyaknya ya, saking banyaknya tuh ya. Jadi harap bersabar saja saat ini. Terus ikuti perkembangan demi perkembangan, dan saya akan terus menginformasikan update-update terbaru seputar perkembangan Pi Network ini ya. Dan di sini ya ada dari Extract Fund ya. Extract Fund jadi dia memberikan postingan di sini, China adalah grosirnya dunia, jadi percuma Indonesia buat market kalau niat mau menyerok koin para pioner saja tentunya ya. Tapi ialah orang awam akan tetap menjadi korban ya. Tentunya orang-orang awam inilah yang belum mengerti dengan benar apa itu Picoin ya. Sudah saya jelaskan barusan. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, di China sana ada Pi barter mal ya, yang mana harganya ini sangat masuk akal, dari 0,88 koin Pi dan 0,96 koin Pi ya. Jadi masih masuk di akal ini ya. Beda halnya dengan para vendor di Indonesia. Terkait banyak yang membahas kepada saya mengapa tidak abang saja yang menjadi vendor di Pichen Mall Indonesia. Oke, kedepannya saya juga akan berpartisipasi mungkin insya Allah ya dengan Pichen Mall Indonesia. Dalam hal ini saya tidak menghimbau kalian untuk menaruh barang yang mewah, untuk mendaftarkan barang yang mewah yang bernilai tinggi di Pichen Mall. Tentunya semampu dan apa yang bisa kalian daftarkan, apa yang bisa kalian jual di Pichen Mall nanti ya, setidaknya standar lah ya, kisaran 100.000 rupiah, 200.000 rupiah itu tidak menjadi masalah. Yang masalahnya ini para vendor yang tidak menghargai nilai konsensus, itu aja ya. Jadi usahakan kalau mau mendaftarkan barang tuh nggak usah mewah, nggak usah terlalu elit banget, itu nggak usah.
Setidaknya di sini kita yaitu mengacu pada nilai konsensus agar nanti terjadinya set open mainnet. Dimulai dari sekarang dengan menjual ataupun mendaftarkan barang di Bitcoin Mall Indonesia dengan barang-barang yang standar aja ya, namun mengikuti konsensus global itu akan lebih baik. Oke. Jadi sampai sini paham kan ya? Kalau nggak paham ya saya nggak tahu lagi mau jelasin gimana. Dan di sini ya, CoinPay dengan pertukaran mata uang kripto lainnya segera di aplikasi solusi dompet TPG ya. TPG ya. TPG kalau tidak salah ini akan segera rilis di Play Store ya untuk aplikasinya. Tentunya di sini sudah semakin jelas bahwa seiring berjalannya waktu akan banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berpartisipasi juga untuk menerima Picoin untuk menjadi untuk bisa ditransaksikan gitu ya melalui platform yang mereka miliki ya. Jadi tentunya mereka sudah belajar banyak nih mengenai Picoin ya. Kalau Anda masih ragu, cobalah cari lebih mendalam, cari informasi yang lebih akurat ya. Kalau misal Anda menganggap informasi saya kurang akurat, silahkan. Di sini saya bukan hanya membagikan informasi, namun saya juga mengedukasi kalian agar tidak salah melangkah dalam menggunakan Picoin kalian tentunya. Ya. Dan di sini dari Pi Network Updates ya, yang mana keterangannya ketika masyarakat merasa software siap diproduksi dan sesudah teruji secara menyeluruh di testnet, mainnet resmi dari Pi Network akan diluncurkan. Hanya akun yang divalidasi menjadi milik individu nyata yang berbeda akan dihormati. Tidak ada otoritas pusat yang akan mengendalikan mata uang dan akan sepenuhnya terdesentralisasikan gitu ya. Catat, saldo pengguna palsu atau pengguna duplikat akan dibuang ya. Inilah fase di mana Pi bisa disambungkan dengan menukar ya, dan ditukar dengan cryptocurrency lainnya tentunya. Jadi tunggu dengan sabar, ikat sabuk pengaman, persiapkan dirimu untuk menjadi jutawan. Terus menambang Pi setiap hari ya. Semangat untuk para pioners ya. Namun jadi ini hanya masalah waktu saja ya. Bagi kalian yang sebelumnya ya kurang yakin ya dengan Pi Network ataupun proyek Pi Network ini, setidaknya kalian sudah sering nih saya bagikan gambaran-gambaran terkait perkembangan yang akan terjadi pada saat kedepannya nanti open mainnet ya. Dan sudah jelas sekali, banyak sekali di berbagai media sosial yang mana memposting mengenai mereka yang sudah melakukan barter ataupun penjualan koin Pi yang ditukar dengan barang ya. Seperti halnya di China, tidak luput juga di Indonesia ya. Namun saya himbau untuk semuanya jangan terlalu terang-terangan memposting ke publik, dikarenakan pihak SWI ataupun OJK nih ya sedang mengamati nih ya. Jadi mereka itu mengamati secara supaya masyarakat Indonesia itu tidak dirugikan gitu ya, dalam hal ini tidak dirugikan. Oke. Yang salah itu bukan pihak core team, namun para pionersnya sendirilah yang bersalah. Oke. Namun kalau tidak menggunakan Picoinnya dengan bijak, akhirnya kena tipu dan melapor kepada hukum, membawa masalahnya ke hukum, dan akhirnya ya bisa terjadi sebuah pemblokiran untuk Pi Network di Indonesia ya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang demikian. Tentunya tergantung kita semualah ya para pioners ya. Jadi harap berhati-hati dalam menyebarluaskan apa yang sudah kalian lakukan, yaitu melakukan P2P lah ya. Jadi dalam hal ini harus berhati-hati ya. Jangan terlalu
kuar-kuar dengan pamer-pamer gitu ya, saya sudah berhasil nukar Picoin dengan barang ini atau lain sebagainya lah ya. Jangan sampai semacam itu. Akan lebih baik secara empat mata aja Anda dan teman Anda yang juga sebagai pionos ya melakukan barter ya. Tentunya jangan khawatir karena data dari kita yang melakukan transaksi tersebut akan tercatat di mesin pihak Kortim ya. Karena data ini penting ya. Data transaksi kita dengan menggunakan nilai konsensus global misalnya itu akan dikumpulkan oleh pihak Kortim. Dan tentunya kalau misal banyak suara mendukung nilai demikian, maka akan terjadinya ya nilai sesuai dengan apa yang disepakati oleh banyaknya para pionos dengan nilai yang di konsensus global ini misalnya ya. Jadi semangat para pionos ya. Jangan down ya. Karena wajar kalau misalnya dalam dunia bisnis itu persaingan itu wajar ya. Dalam hal ini rintangan demi rintangan seperti halnya banyak pembulian yang menyinyiri kita semua tuh ya lumayan banyak juga ya. Itu wajar ya. Jadikan itu sebuah semangat, jadikan itu sebuah motivasi untuk kita lebih bersemangat lagi untuk membuktikan bahwa yang kita ikuti dan kita kerjakan saat ini memang akan benar-benar berhasil ya. Mengapa saya mengatakan akan benar-benar berhasil ya? Tentu dalam hal ini saya sudah belajar banyak mengenai perkembangan demi perkembangan Pi Network ini. Dengan itulah saya dengan lantang berani mengatakan bahwa Pi Network ini benar-benar akan sukses. Hanya masalah waktu. Tunggu sampai 2023 ke depan ya. Dalam seperti informasi yang saya dapatkan sebelumnya, Pi Network akan segera listing ataupun open mainnet ya. Dan pada saat itulah kalian bebas melakukan pertukaran dengan fiat ataupun juga cryptocurrency lainnya tentunya. Ya tergantung kalian lah, bebas lah mau menggunakan dengan bagaimana Picoin kalian, itu sudah hak dan milik kalian. Oke. Dan kok di fase enclosed mainnet ini kita nggak boleh bebas gitu ya? Kalau ada pertanyaan semacam ini, oke. Di fase enclosed mainnet ini ya, kita itu diajarkan oleh pihak Kortim untuk menghargai nilai Picoin. Mengapa nilai Picoin harus sangat tinggi ya? Tentunya seperti yang sering saya bahas, Picoin diperuntukkan oleh pihak Kortim untuk orang-orang biasa dan orang-orang di garis menengah ya. Jadi dalam hal ini agar mengantisipasi para investor besar ya dari kekayaannya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Picoin ya. Tentu dalam hal ini kalau misalnya Picoin dihargai dengan harga murah, maka sama saja Picoin ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah sultan duluan gitu ya. Jadi harap dipahami mengenai ini. Mengapa di fase enclosed mainnet ini nilai Picoin harus dibentuk dengan nilai yang tinggi? Ya seperti hal yang saya sebutkan tadi, bahwa ini untuk mengantisipasi para investor ya, para sultan nih yang udah nengger nih, yang mau beli Picoin nih. Kalau misalnya harganya murah ya mereka beli, dan akhirnya mereka yang makin sultan ya. Jadi itulah yang diantisipasi oleh pihak Kortim, yang mana sesuai dengan apa yang dikatakan pihak Kortim, tujuan dari pembuatan proyek Pi ini yaitu diperuntukkan untuk orang-orang biasa ataupun orang-orang yang menengah ya. Jadi harap dipahami, jikalau kalian sudah sering mengikuti penjelasan dan edukasi dari saya dari setiap video-video saya sebelumnya, maka kalian tidak akan bingung lagi terkait apa yang saya jelaskan kali ini lagi ya.
Jadi harap bersabar saja, simpan Pi Coin kalian dengan baik tentunya, bijaklah dalam menggunakannya. Jangan sampai kalian tertipu oleh para pengepul koin lainnya ya. Di luar sana banyak nih ya, yang mengaku vendor padahal kerjaannya mau nyerok Pi Coin milik para pioners ya. Jadi hati-hati, harap berhati-hati mengenai ini. Dan oke ya, secukupkan sampai di sini saja. Semoga informasi ini bermanfaat dan mencerahkan untuk Anda semua ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.